Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 April 2021 dengan judul Kasih Karunia Allah Cukup untuk Setiap Keperluan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pekerjaan kami di hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok. Dia yang membuatmu hambanya mengetahui dari awal hingga akhir. Peristiwa-peristiwa hari esok yang tersembunyi dari penglihatanmu terbuka kepada Dia yang Maha Kuasa. Apabila kita menjalankan pengelolaan dari semua hal atau usaha yang harus kita lakukan dan bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri supaya sukses, kita tengah membawa beban yang tidak diberikan Allah kepada kita dan tengah berupaya menanggungnya tanpa bantuannya. Kita menanggung sendiri tanggung jawab kepunyaan Allah, dan dengan demikian kita sebenarnya menggantikan tempatnya. Kita bisa saja mengalami kekhawatiran serta mengharapkan bahaya dan kerugian, karena itu pasti menimpa kita. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud baik kepada kita, kita tidak akan mengkhawatirkan hari esok. Kita akan mempercayai Allah seperti seorang anak mempercayai orang tua yang penuh kasih. Kemudian kesusahan-kesusahan dan kesakitan-kesakitan kita akan lenyap, karena kehendak kita terserap dalam kehendak Allah. Kristus tidak memberikan janji pertolongan kepada kita untuk memikul hari ini beban hari esok. Dia telah mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi bagikan mana yang diberikan di padang belantara, kasih karunia-Nya diberikan setiap hari untuk keperluan hari itu. Bagaikan rombongan besar bangsa Israel dalam kehidupan mereka sebagai musafir, kita dapat memperoleh pagi demi pagi roti sorga untuk kekal hari itu. Suatu hari saja milik kita, dan sepanjang hari ini kita harus hidup untuk Allah, karena hari yang satu ini kita harus tempatkan di tangan Yesus dengan pelayanannya yang sungguh-sungguh. Semua maksud dan rencana kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi manusia, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, gubernur bersama wakil, bupati bersama wakil, wali kota bersama wakil, camat, lurah, RT, dan RW. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, bahkan peristiwa alam yang terjadi di mana-mana. Gempa bumi, kami yakin dan percaya bahwa pemerintah kami dapat mengatasi semuanya dengan bantuan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan semua para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja tanpa pamrih dan mengenal lelah Tuhan. Oleh sebab itu berikan kekuatan, hikmat, dan juga kesehatan kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi, pelihara mereka. Berkati anak-anak kami SD, SMP, SMA yang sudah menghadapi ujian, bahkan yang akan menghadapi ujian. Kiranya daya ingat yang kuat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan Tuhan curahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, khususnya saudara-saudara kami juga yang mengalami peristiwa bencana alam, gempa bumi, longsor di mana-mana. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka juga mendapat kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, dan dapat juga menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.